Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Resatnan. Kali ini gue pengen ngebahas soal wawancara gue secara eksklusif uh, bersama dengan pelatih timnas Indonesia Coach Sinteyong. Ya, gue beberapa hari lalu memang dapat kesempatan ya mewawancari langsung, kebetulan ada tugas dari kantor gitu, mewawancari langsung Coach Sinteyong gitu. Dan dari wawancara itu gitu ada beberapa hal yang menjadi catatan penting gua ya gitu terkait dengan pengamatan ataupun pendapat Coach Sin tentang pemain-pemain timnas Indonesia selama dia melatih sekitar 2 tahun 6 bulan lah, kurang lebih sudah hampir 3 tahun gitu. Nah, dari beberapa hal itu gitu, hal yang pertama disampaikan, jadi ada satu hal yang waktu itu gue tanyain ya ke dia gitu, hal apa yang harus dibenahi gitu untuk pemain dan juga kompetisi di Indonesia setelah kita lolos ke Piala Asia gitu. Dan jawaban Coach Sin adalah pemain Indonesia harus lebih percaya diri gitu, karena menurut dia pemain Indonesia itu gampang menyerah gitu. Itu terlihat mungkin dari pengamatan dia ketika melawan tim-tim yang mungkin dengan nama besar gitu, ketika ketemu tim-tim yang memang notabene lebih diunggulkan daripada timnas kita. Nah, di situ tuh menurut dia mengamati gitu, mental pemain kita agak sedikit jatuh gitu. Nah, itu dia yang menjadi catatannya. Dan berikut wawancara gue dengan Coach Sin terkait pertanyaan tersebut. 선수들한테 일단 자기 자신을 믿어라. 자기 자신을 믿고 스스로 나는 할 수 있다고 내 자신을 믿음을 갖고 경기를 임해라. 그러면 우리가 충분히 할 수 있다는 것을 보여줄 수 있다고 선수들한테 많이 얘기했고, 또한 우리 선수들이 할 수 있는 부분이 있는데도 좀 쉽게 포기할 수 있는 부분들이 있어서 그런 부분을 선수한테 많이 강조하고 스스로 자기 자신이 할 수 있다, 자기 스스로 또 강하다는 것을 표출하면 우리가 좋은 팀으로 갈 수 있다는 것을 강조했던 것이 이번 아시안컵에 진출할 수 있었던 계기가 됐다고 볼 수 있다. Oke, itu tadi jawaban dari Coach Sin ya terkait dengan poin pertama yang menurut gue penting banget gitu untuk disampaikan gitu. Dan poin kedua adalah gue bertanya, Coach Sin, apakah secara kualitas gitu timnas Indonesia kita gitu, pemain kita masih di bawah Vietnam dan Thailand? Karena seingat gue gitu, kita itu belum sejak Coach Sin melatih itu belum pernah menang atas Vietnam dan juga Thailand gitu. Nah, Coach Sin menjawab dengan fair ya kalau menurut gua gitu. Ya, dia memang mengamati gitu. Secara kualitas menurut dia memang pemain Indonesia masih di bawah Vietnam dan Thailand gitu. Tapi itu juga tidak terlepas dari ketika saat Coach Sin melatih, kan kompetisi berhenti itu karena Covid tuh. Tapi kita tahu pada saat yang bersamaan gitu, beberapa bulan kemudian walaupun masih dalam pandemi gitu, Vietnam dan Thailand tetap bisa menggelar kompetisinya gitu. Sementara kita benar-benar lumpuh total, tidak ada kompetisi waktu itu di saat awal-awal Covid ya. Kemudian di situ menurut Coach Sin, performa dari para pemain Vietnam dan Thailand itu semakin meningkat, sedangkan kita masih stuck, bahkan bisa dibilang menurun gitu. Nah, itu dia menjadi salah satu faktor menurut Coach Sin kenapa kita masih berada di bawah Vietnam dan juga Thailand. Maka itu kesempatan waktu yang ada, kompetisi sudah bergulir, kita lolos Piala Asia, ini harus dimaksimalkan dengan baik agar bisa meningkatkan performa dari para pemain timnas kita. Berikut jawaban dari wawancaranya. 수준은 분명히 아래라고 난 생각한다. 왜냐면 내가 부임하고 난 다음에 우리 인도네시안 리그가 진행이 안 됐고, 또한 베트남과 태국어 리그가 우리보다 빨리 진행이 됐고, 경기력이나 이런 것이 우리보다 훨씬 좋았다. 그렇지만 나는 분명하게 얘기할 수 있는 부분은 우리 인도네시아가 경쟁할 수 있는 부분은 상당히 높다고 생각하기 때문에 이제는 우리가 시간을 두고 이겨야 된다고 나는 판단하고 있고, 현재로서는 냉정히 얘기하면 우리 아직은 인도네시아가 태국, 베트남보다는 수준이 좀 떨어진다고 볼 수 있다고. Oke, itu tadi
yang kedua. Terus poin ketiga adalah, gue tanya, apa sih yang dicari Coach Tien, pemain seperti apa yang dicari oleh Coach Tien gitu untuk bisa dipanggil ke timnas Indonesia gitu. Dan jawaban dia secara tegas adalah pemain yang dia cari adalah pemain yang punya mindset selalu mengutamakan pengorbanan untuk tim. Jadi tidak mementingkan kepentingan individu gitu. Nah, itu adalah salah satu kriteria yang dicari oleh Coach Tien dalam memilih pemain timnas Indonesia. Berikut wawancaranya. 일단 나는 팀을 위해서 희생할 수 있는 멘탈을 갖고 있는 선수들을 많이 요구하고 있고 내가 우선적으로 중요하다는 것보다 본인들이 팀이 가장 먼저 우선이라는 생각을 갖고 있는 선수들을 선호하는 편이고 Oke, itu tadi poin ketiga. Dan yang poin keempat, sekarang gue mau bahas adalah yang gue tanyakan adalah apakah ada peraturan ketat ataupun keras yang diterapkan Coach Tien selama TC Timnas Indonesia gitu, dan hukumannya seperti apa sih gitu bagi yang melanggar gitu. Dan di situ Coach Tien setidaknya menetapkan ataupun mengungkapkan ada dua hal yang mungkin tidak bisa dia tolerir gitu ketika salah satu pemain timnas Indonesia melakukan kesalahan. Yang pertama adalah pemain tersebut tidak tepat waktu. Itu tuh yang dia sangat tidak suka adalah pemain yang tidak tepat waktu. Jadi kalau misalkan dapat panggilan ke timnas gitu, telat gitu, tanpa alasan yang jelas gitu. Nah, Coach Tien itu orang yang paling tidak bisa menerima gitu hal tersebut. Kemudian yang kedua yang paling menurut dia tidak bisa dimaafkan adalah pemain yang berbohong. Itu hukumannya berat. Bahkan dia bilang kalau ada yang melakukan hal tersebut selama dia melatih mungkin tidak akan bisa dipanggil lagi ke timnas. Itu menjadi catatan dari Coach Tien. Untuk cuplikannya simak video berikut ini. 우리가 규칙을 지키지 않았을 때는 강한 페널티가 있고 특히 우리가 약속 시간과 거짓말하는 것을 가장 싫어하기 때문에 특히 거짓말하는 선수들은 대표팀에 거의 두 번 다시 못 도는 경우가 상당히 많고 그 다음에 시간 약속 철저히 지키지 않으면 페널티가 계속 더블로 계속 증가하면서 그런 부분을 강하게 했던 부분이 지금 현재 우리 대표팀에서는 그런 부분이 거의 없어지고 선수들이 너무나 시간 약속과 거짓말하지 않는 이런 부분이 너무 좋아져서 그런 부분이 좋아지면서 멘탈도 상당히 좋아졌다 이렇게 보면 됩니다. Oke, kita sampai di poin kelima ya. Jadi gue menanyakan satu hal lagi gitu ke Coach Tien. Karena kan Coach Tien kita tahu ya, sekarang itu ada cukup banyak pemain naturalisasi yang dia rekomendasikan lah bisa dibilang. Terakhir ada 3 pemain, yaitu Sen Patinama, kemudian Jordi Amat, dan juga ada Sandy Walsh. Ketiga pemain ini kan lagi dalam proses untuk naturalisasi. Tapi kita juga lihat kemarin di kualifikasi Piala Asia kemarin ada 2 pemain naturalisasi. Ya 2 lah bisa dibilang karena Ekan Bagot kan sudah paspornya Indonesia kalau nggak salah ya. Sudah memilih paspor Indonesia gitu. Ada Stefano Lillipali, kemudian ada Mark Klok. Nah, dari situ kita bisa melihat ataupun gue tanyain gitu. Perbedaannya apa sih Coach antara pemain naturalisasi dan juga pemain lokal gitu. Dan dia menjawab perbedaannya yang pasti ada di mental. Kemudian untuk pemain naturalisasi itu punya kemauan yang tinggi gitu untuk menang di setiap pertandingan gitu. Tapi kalau pemain lokal ketemu tim lawannya lebih kuat seperti yang tadi poin pertama ya gue sampaikan, itu sudah ngedown duluan gitu, mentalnya udah jatuh duluan. Nah itu yang dilihat perbedaannya sama Coach Tien. Tapi gitu, pemain lokal ini bisa dibilang punya etos kerja ataupun kerja keras yang sangat luar biasa. Nah di situ yang dilihat Coach Tien ada kelebihan dari pemain Indonesia yang mau bekerja keras gitu. Nah maka itu ketika disatukan gitu, Coach Tien kelebihan, terus kelebihan dari pemain naturalisasi, kemudian kelebihan dari pemain timnas kita gitu. Adapun ada kelemahannya ketika dijadikan satu dan sama-sama diperbaiki, tentunya akan menjadi sebuah kombinasi yang akan
luar biasa gitu menurut Coach Shin gitu. Satu lagi, menurut Coach Shin sentuhan bolanya juga berbeda gitu antara pemain naturalisasi dan pemain lokal. Ini juga tampaknya tidak terlepas kalau menurut gua ya. Karena ketika pada fase kelompok usia dini gitu, mungkin para pemain lokal kita tidak mendapatkan latihan dasar-dasar sepak bola yang memang mumpuni seperti yang didapatkan oleh para pemain naturalisasi dari Eropa gitu. Ya mungkin kita simak aja dulu cuplikan wawancara berikut ini. 일단 기아 선수와 노카 선수 다른 점은 이제 사실은 멘탈 부분이 차이가 나고 또 기아 선수들은 뭔가 강한 승부욕을 갖고 경기를 임하는데 우리 선수들은 좀 내가 상대가 우리보다 강하다면 쉽게 좀 포기하는 부분 이런 부분 좀 차이점이 있지 않나. 그 다음에 볼을 다루는 마지막 디테일한 부분에 있어서 좀 차이 났던 부분 이런 부분을 기아에 있던 선수들이 좀 보완해주고 우리 선수들이 또 열심히 뛰는 모습과 믹스가 되면 우리 인도네시아 축구는 훨씬 강해질 거다. 그래서 기아 선수와 노카 선수들의 장단점을 분명히 파악을 해서 우리가 원팀을 만들려고 생각한다. 보시면 된다. Oke, itu tadi pembahasan gue tentang wawancara gue bersama dengan Coach Shin Tae-yong beberapa hari lalu. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa kita petik dan bisa menjadi pelajaran untuk membuat pemain timnas kita ataupun sepak bola Indonesia menjadi lebih berkembang lagi. Sekian dulu konten gue kali ini. Terima kasih buat perhatian kalian semua teman-teman. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa lagi.